kasih Tuhan, tadi udah dibahas sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terkadang kita merasa, ya kasih Tuhan begitu-begitu aja. Kita tahu mungkin dari ada yang dari kecil kita diselamatkan. Maksudnya kita mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ada dari kecil sekolah di sekolah Kristen. Saya pun dari kecil sekolah di sekolah Kristen. Saya menerima Tuhan Yesus waktu SMP. Tapi sudah jalan, rasanya kasih Tuhan seperti itu aja. Waktu minggu lalu, anak saya yang kecil ikut ibadah kata lewat YouTube. Di sana ceritakan tentang Yesus di Taman Getsemani. Di sana dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa, dan dia bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita sering dengar itu, betul? Kita sering ya. Tapi waktu saya, walaupun itu firman buat anak-anak kecil umur 7 tahun. Tapi waktu saya ngedengar, dia lihat itu, saya ikut lihat. Di sana saya merasakan, oh ya Tuhan ternyata begini ya. Rasa takutnya waktu dia mau naik ke atas kayu salib, begitu Yesus merasa benar-benar takut. Itu yang saya pikir, benar Tuhan. Kalau saya dihadapkan sekarang, kamu besok mau mati, kamu besok harus mati. Itu bukan karena dosa manusia, tapi kalau misalnya dibilangin, kamu besok harus mati, mungkin saya merasakan ketakutan yang, aduh Tuhan gimana ya, apalagi Yesus orang yang sebenarnya tidak berdosa, tapi dia mau menebus dosa kita, dia mau menanggung seluruh hidup kita, seluruh dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Yesus yang tidak berdosa, dia rela, dia bilang Tuhan kehendak mulai yang jadi, dia rela menerima semua dosa kita. Dia rela menanggung seluruh kelemahan kita. Dia rela menerima segala kutuk-kutuk kita. Sehingga dia mau datang ke atas kayu salib. Dia rela memberikan semuanya bagi kita. Karena itu, ingat, darah Yesus bukan darah yang murah. Kasih Yesus bukan kasih yang murah. Bukan kasih yang murahan. Begitu luar biasa besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Kalau Tuhan Yesus, saya pikir gini. Kalau Tuhan Yesus waktu itu gak mau turun ke bumi, gak mau, Bapak, ngapain saya harus turun ke bumi? Saya gak salah, kenapa saya harus turun ke bumi? Tapi Yesus gak pernah begitu. Tuhan Yesus rela langsung datang ke bumi, dia menyelamatkan setiap dosa kita. Dan kita mau bersyukur, Tuhan, pagi hari ini kami mau mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Yang tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun juga. Mungkin banyak orang yang baik di sekeliling kami, Tuhan. Mungkin banyak orang yang mau berkorban di sekeliling kami. Mungkin banyak kasih yang ditunjukkan pada kami. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada kasih Kristus dalam hidup kami. Karena itu kami berjanji Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami gak mau menyepelekan kasih Tuhan bagi kami. Kami gak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Tapi kami mau hidup senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan.
berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan sepenuh hati kepada Dia. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Karena Dia ada di tempat ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Biar hanya musik nyanyikan lagu ini. Kita siap, kita datang kepada Tuhan. Nah, kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kematian-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau bukan hanya mati. Engkau bukan hanya mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau bangkit Tuhan. Menjadi yang sulung di antara segalanya. Yang membuat kami memiliki pengharapan. Akan kami juga akan sampai kepada rumah Bapa suatu saat nanti. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan karena tidak ada Allah yang sebesar seperti Engkau. Dan Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami siap dengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Pastor Andri, dan apa yang Engkau sampaikan bagi kami Tuhan, kami siap terima. Kami buka hati kami, buka pikiran kami dan seluruh kehidupan kami. Sehingga kebenaran yang kami terima boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat Paskah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mengatakan Happy Easter ya, karena Happy Easter itu salah kata-katanya. Harusnya selamat Paskah saja, lebih tepat, lebih aman, lebih benar. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari kebesaran Tuhan karena kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan kita merayakannya sebagai hari Paskah. Khusus pada Paskah hari ini, karena hari ini merupakan, kalau mau dilihat pada sejarahnya, tanggalnya itu bersamaan dengan Paskah di zaman Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit tanggal 17 April 29 Masehi. Dan sekarang 17 April 2022. Jadi tanggalnya sama. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan apa sesungguhnya yang terjadi pada pagi Paskah itu. Kita masih ingat bagaimana mayat Tuhan Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati pada kurang lebih lewat dari jam 3 sore. Dan mayat Tuhan Yesus dirempah-rempahi, diberi rempah-rempah, dibungkus kain kafan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kubur yang baru. Dan kubur itu ditutup
kemudian tentara Romawi menjaga di depannya karena ada dugaan-dugaan bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan diam-diam mencuri mayat Tuhan Yesus, sehingga kubur Tuhan Yesus dijaga, dan penjagaan oleh tentara Romawi atas kubur Tuhan Yesus adalah sangat baik, ya, menguntungkan, karena hal itu justru membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Karena tentara Romawi nantinya disuruh untuk menyampaikan berita-berita bohong yang membuat orang-orang bingung tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Itu adalah hal-hal yang terjadi pada hari-hari penguburan Tuhan Yesus. Dan mereka menguburkannya dengan cepat-cepat karena apa? Karena sudah waktunya hampir masuk ke dalam hari masa Sabat. Lalu bagaimana ketika pagi-pagi benar pada tanggal 17 April 29 Masehi itu? Apa yang terjadi? Kita baca Lukas 24. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka ini, para wanita itu datang ke kubur bukan untuk menyambut kebangkitan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Rempah-rempah ini adalah untuk merempahi mayat. Bukan untuk merempahi orang yang bangkit. Jadi sesungguhnya mereka datang bukan untuk menyambut kebangkitan, tapi mereka datang untuk menyempurnakan kematian. Jadi tujuan mereka saja sudah menunjukkan kepada kita bagaimana suasana hati mereka pada waktu itu. Mereka pada waktu itu masih merasa sedih. Mereka masih merasa kehilangan. Mereka masih merasa tidak ada harapan lagi. Hidup menjadi berubah setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Tidak ada lagi yang bisa membela mereka. Mereka tiba-tiba merasa diri sendirian dan terancam. Apakah saudara dan saya kadang-kadang mengalami kondisi seperti itu? Kita kadang-kadang secara rohani, kita kuat, kita berani, kita merasa diri mempunyai kemampuan. Kita merasa Tuhan membela kita dan menjaga kita. Tapi pada suatu saat kita juga merasa rohani kita berada dalam posisi yang sangat-sangat rendah. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak ada harapan, kita merasa mungkin tidak ada jalan keluar bagi masalah yang sedang kita hadapi. Tapi itu semua bagaimana tentang yang terjadi dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang sesungguhnya pemahaman yang ada di dalam diri kita. Sama dengan perempuan ini. Mereka ini, perempuan-perempuan yang datang ini bukan orang pertama kali kenal dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah kenal Tuhan Yesus lama dan mereka sudah mendengar khotbah Tuhan Yesus. Bahkan mereka sudah mendengar akan nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Hari pertama adalah hari Jumat. Hari kedua adalah hari Sabtu. Hari yang ketiga adalah hari Minggu. Dan itu adalah merupakan hari pertama minggu itu. Itu sebabnya kalau saudara lihat kalender ya. Kalender seringkali ada dua macam. Disusunnya itu hari Minggu sebagai hari pertama atau hari Senin hari pertama. Itu berbeda. Kalau saudara gunakan dua kalender itu berbeda orang yang memakainya. Kalau hari Minggu diletakkan sebagai hari pertama, orang itu adalah orang yang secara benar susunan kalender itu dan juga mempunyai pribadi yang lebih mengutamakan akan hari awal. Sedangkan kalau minggunya ditaruh di terakhir, kan ada kan kalender yang pertamanya hari Senin gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terakhir. Itu biasanya orang itu
Kata-katanya selamat berlibur. Selamat menikmati weekend. Jadi hari Sabtu orang mengucapkan kepada saya, kadang-kadang ada teman-teman saya, selamat berlibur. Atau selamat ya happy weekend dan sebagainya. Padahal hari pertama itu adalah justru hari di mana kita mengawali akan kehidupan kita. Kita harus mengawali hidup kita dengan apa? Dengan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya ditaruhlah hari Minggu itu minggu pertama. Hari pertama. Di sini saudara baca sendiri. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Kenapa kok Tuhan Yesus mesti bangkit di hari pertama? Kok enggak hari kedua atau ketiga atau bahkan hari terakhir? Kenapa Tuhan Yesus enggak bangkit di hari weekend? Jadi pada saat orang-orang semua santai dan sebagainya. Kenapa hari pertama? Dan hari pertama dihitung dari apa? Dari Sabat kemarin. Kemarin Sabat, hari ini adalah hari pertamanya. Mulai satu hari yang baru. Untuk kita menjalani minggu yang baru. Untuk kita menjalani kesempatan yang baru. Harusnya kita awali dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi mereka menyambut hari pertama ini di dalam kesedihan. Untuk menyempurnakan sebuah kematian. Lukas 24 ayat 2 dan 3. Lukas 24 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bangkit. Itu batu penutup kubur. Saudara masih ingat. Kubur Tuhan Yesus berupa sebuah goa batu. Goa batu di mana pintu kuburnya ditutup dengan batu yang besar sekali. Batu yang besar itu biasanya posisinya di atas. Lalu nanti ketika kubur itu mau ditutup, batu itu digulingkan. Gluk. Karena digulingkan itu jadi nutup lubang kubur. Lubang kubur itu bukan di bawah. Lubang kubur itu seperti pintu gitu. Kubur Tuhan Yesus. Dan ketika batu itu sudah digulingkan, sulit buat dibuka. Karena apa? Posisinya tuh jadi harus dorong sambil naik. Wah, beratnya luar biasa. Tapi ini batu ini tidak dibuka dengan sopan. Sudah batu ini digulingkan. Jadi artinya ditabrak begitu saja. Dan gempa bumi terjadi pada waktu itu. Apakah gempa bumi itu disebabkan oleh batu ini yang terguling? Atau batu yang terguling ini disebabkan oleh gempa bumi? Ada gempa bumi maka batu terguling atau apapun juga. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, batu penutup kubur itu digulingkan. Dikatakan di sini. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi ketika mereka datang, mereka tidak melihat peristiwa yang luar biasa tadi. Mereka tidak merasakan gempa bumi dan batu itu terguling. Tidak merasakan begitu. Tapi mereka melihat, kok aneh ini batu sudah terguling. Dan pintu kubur terbuka. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang luar biasa. Aneh sekali. Apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan perasaan dari para wanita ini. Para murid Yesus ini. Ketika melihat adegan itu. Kejadian itu. Mereka mungkin berpikir macam-macam pikiran yang ada. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam kubur Yesus? Atau apa yang sedang terjadi berlangsung ini? Karena situasi pada waktu itu situasi yang sangat tidak baik kepada Tuhan Yesus. Semua pihak memusuhi Tuhan Yesus. Semua pihak ingin adanya kehancuran di dalam kekristenan atau pengikut Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini satu peristiwa yang luar biasa. Tapi kalau saudara mau pikirkan sebentar. Ini mungkin belum pernah saudara pikirkan. Perlukah Tuhan Yesus menggulingkan batu itu untuk keluar dari kubur? Sedangkan kita tahu ketika para murid berada di dalam satu ruangan tertutup, terkunci. Tuhan Yesus tiba-tiba masuk di dalam ruangan itu setelah bangkit. Jadi Tuhan Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya bisa masuk ke dalam ruangan yang tertutup, terkunci. Perlukah Tuhan Yesus yang bangkit itu keluar dari kubur dengan menggulingkan batu kubur? Rasanya nggak perlu. Kenapa tidak batu kubur tetap tertutup saja?
Dan Tuhan Yesus keluar dari sana tanpa perlu menggulingkan batu. Kenapa kok material sekali gitu? Tontonannya fisik sekali. Harus menggulingkan batu. Sedangkan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan yang dimana para murid menunggu di sana, dengan ketakutan mereka kunci pintu. Ruangan itu dibatasi oleh tembok dan tidak ada yang bisa masuk. Tiba-tiba Yesus ada di sana. Terfikirkah oleh saudara? Ayat 3 menjawab kita. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi mengapa batu itu harus digulingkan? Supaya para murid bisa masuk. Supaya semua orang bisa masuk ke dalam kubur itu dan melihat bahwa tidak ada lagi mayat di sana. Coba saudara bayangkan kalau para murid wanita itu datang ke kubur itu dan kubur itu masih ditutup dengan batu. Bukankah mereka masih menyangka Yesus ada di dalamnya? Dan mereka tenang-tenang saja. Mereka menyangka mayat Yesus masih di sana. Dan mereka tidak ada satupun yang kaget dan panik. Tapi ketika mereka melihat bahwa pintu kubur ini terbuka, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Pintu kubur itu harus terbuka. Batu kubur itu harus terguling. Karena apa? Karena ini merupakan gambaran kebebasan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah menggambarkan dan menjamin kebebasan. Tidak ada lagi belenggu yang membelenggu Yesus. Tidak ada lagi belenggu yang membelenggu mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa membelenggu Yesus, tidak bisa menghentikan Tuhan Yesus. Sehingga digambarkan dengan, diekspresikan dengan batu kubur yang digulingkan. Jadi Yesus tidak perlu keluar dari kubur dengan menggulingkan batu. Tapi batu kubur digulingkan adalah dibutuhkan untuk kita. Dan batu kubur yang digulingkan ini juga menggambarkan atau memberikan ekspresi kepada kita apa? Suatu harapan. Pintu yang tertutup itu sudah tidak ada harapan. Ketika pintu Bahtera Nuh ditutup oleh Allah, tidak ada harapan lagi orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi ketika pintu batu kubur terbuka, maka ada harapan bagi orang yang mau masuk dalam surga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini luar biasa. Batu kubur, benda mati. Situasi yang sebetulnya tidak ada kejadian apa-apa yang saat itu dilihat oleh para murid Yesus ini. Tapi apa yang diceritakan oleh batu kubur yang terbuka ini adalah satu ekspresi kebebasan dan suatu penyataan pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, orang itu akan mempunyai satu pengharapan baru. Walaupun mungkin dia punya masalah yang begitu rumit. Mungkin dia punya penyakit yang begitu tidak ada harapan. Dia mungkin punya masalah keuangan yang begitu menjepit dia tidak ada harapan. Apapun juga, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah apapun juga. Tapi ketika Yesus bangkit, di situ dibukakan satu pengharapan yang baru. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan sebuah pengharapan yang baru, bukan pengharapan lama yang ditawarkan ulang, bukan. Tapi pengharapan baru. Dan ini merupakan kekuatan dari kebangkitan. Itu sebabnya banyak sekali usaha kuasa setan iblis untuk menipu orang-orang percaya, mempengaruhi orang-orang percaya supaya tidak yakin dengan kebangkitan Yesus. Dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam cerita. Ada cerita Yudas lah yang disalib. Ada cerita mayat Yesus lah yang dicuri. Ada cerita kebohongan Rasul Paulus di dalam menyampaikan berita Injil dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali hal yang berusaha untuk menutupi akan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini sangat penting. Karena apa? Karena ini juga menunjuk pada kematian Yesus. Yesus tidak mungkin bangkit kalau tidak pernah mati.
Jadi kebangkitan Yesus ini, kalau ini dihapuskan atau kita tolak, maka kita juga menolak kematian Yesus. Berarti kita menolak keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ini semua adalah hal yang ditunjukkan oleh batu yang terguling. Kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara beri tanda dahulu Lukas pasal 24 ini. Kita pindah dulu ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam 1 Korintus 15 dijelaskan oleh Rasul Paulus begini. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ada satu perbedaan antara tubuh Yesus sebelum kematian dan tubuh Yesus setelah kematian. Tubuh Yesus sebelum kematian adalah tubuh yang bisa mati. Jadi jangan kita salah memahami ini. Tubuh Yesus sebelum kematian adalah tubuh Yesus yang dapat binasa atau dikatakan di sini dapat mati. Tapi tubuh Yesus yang sudah bangkit adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati. Dan setelah itu terjadi, ayat 53 mengatakan tadi seperti itu, maka dikatakan tadi pada ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya apa? Maut sudah dikalahkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan. Sehingga maut tidak bisa lagi menguasai tubuh kebangkitan. Itu sebabnya ini merupakan satu harapan bagi kita. Saudara dan saya, kita semua yang pernah lahir, kita akan mati. Mereka yang tidak akan mati adalah mereka yang belum pernah lahir. Tapi yang sudah pernah lahir, mereka akan mengalami kematian. Entah kapan waktunya. Tapi ketika kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami tubuh kemuliaan, maka kita tidak lagi mampu dikuasai oleh kematian. Sehingga gambaran hidup kekal itu menjadi lebih nyata. Karena kita tidak mengerti apa itu hidup kekal. Kita tidak pernah punya, tidak pernah mengalaminya. Tapi dengan apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita jadi mengerti. Oh, hidup yang kekal itu seperti itu. Maut tidak bisa lagi menguasainya. Dikatakan pada ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Jadi kalau kita lihat maut itu mengambil mangsanya, seolah-olah gitu kalau kita lihat maut ini sebagai makhluk gitu, mengambil mangsanya melalui dosa. Orang yang berbuat dosa akan mengalami maut. Karena sengat maut itu dikatakan di sini adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Apa yang mengatakan sesuatu itu berdosa? Apa yang menetapkan sesuatu itu adalah dosa? Itu adalah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan begitu, kita tidak pernah tahu apakah itu dosa atau tidak. Sehingga kita tanpa sadar bisa mengalami sengat maut ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita mendapatkan kemenangan diberikan oleh Allah.
Apa bentuk kemenangan itu? Kemenangan itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Karena di situ kita menang terhadap segala sesuatu yang selama ini menjadi batasan dan ketidakmampuan manusia. Jadi kalau maut saja bisa kita kalahkan, apalagi semua masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi. Oleh sebab itu, kita bisa menikmati Paskah dengan sepenuhnya. Jangan ajari anak-anak kita Paskah itu adalah mencari telur Paskah. Nggak ada itu. Itu tidak ada hubungannya dengan telur. Kalau nasi goreng istimewa, nah itu ada hubungannya dengan berapa telur. Tapi kalau Paskah tidak ada hubungannya. Dengan coklat tidak ada hubungannya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan coklat. Kalau saudara mau beli coklat boleh-boleh aja. Tapi nggak ada kaitannya dengan Paskah. Paskah juga jangan dikaitkan dengan kelinci. Kenapa kelinci? Banyak dongeng-dongeng sekitar hal itu. Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah harapan. Paskah adalah satu kesempatan yang baru, yang terbuka. Seperti kubur Yesus yang terbuka. Kita kembali ke Lukas 24. Lukas 24 ayat 4-8. Lukas 24 ayat 4-8. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pada waktu itu, para murid wanita ini dikatakan bingung dan bengong di depan kubur. Bingungnya itu karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebelum mereka berangkat ke sana, mereka sudah punya tujuan. Sehingga dikatakan tadi, mereka membawa rempah-rempah yang dikatakan pada ayat 1 yang telah disediakan mereka. Jadi sudah punya rencana. Jadi malamnya sudah siapkan rempah-rempah, besok mau berangkat jam sekian. Mau merempahi mayat Yesus. Sudah ada tujuan. Tiba-tiba rencananya bubar sama sekali. Karena mayat yang mau dirempahi itu ternyata bangkit. Dan mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi ini. Setelah mereka bertemu dengan malaikat yang dikatakan di sana, mereka dikatakan pada ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ada banyak orang mencari Yesus yang mati, bukan mencari Yesus yang hidup. Kalau saudara mencari Yesus yang mati, maka betul saudara akan mengenal betul akan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa kita, mengambil alih dosa kita, dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Kalau kita mencari Yesus yang mati, maka selesai sampai di situ dan tidak ada harapan apa-apa lagi. Tapi diingatkan di sini, jangan pernah mencari Yesus yang mati. Carilah Yesus yang hidup. Karena setelah kematian itu dia bangkit. Dan bangkit itu memberi satu pengharapan baru. Memberikan satu kekuatan baru. Memberikan kepada kita semua satu lembaran hidup yang baru. Kemenangan yang baru. Dan dengan cara seperti itu hidup kita akan berubah. Saudara pernah kenal atau mungkin tahu orang-orang yang sudah Kristen puluhan tahun, tapi tidak pernah berubah hidupnya. Kalau dulu dia gemar berbuat dosa, sampai hari ini pun dia gemar berbuat dosa. Oh, tapi dia sudah melayani Tuhan, Pak. Oh, mau melayani Tuhan atau enggak kan bagaimana sesungguhnya kehidupannya. Kan Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat. Apakah masih hidup di dalam dosa? Ingat ya, saya selalu ingatkan. Ada 2 peristiwa, yaitu jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Ini sangat berbeda.
Jatuh dalam dosa adalah suatu peristiwa yang sangat buruk terjadi, tapi ketika orang itu menyadarinya, langsung orang itu minta ampun. Tapi kalau hidup dalam dosa, bahkan kehidupan dalam dosa itu pun sudah dirasakannya sebagai sesuatu yang wajar. Ya wajarlah saya begini, sebab istri saya begitu sih, jadi saya begini. Jadi ada pembelaan, pembenaran. Ya wajarlah saya begini karena suami saya begitu, maka saya begini. Padahal tanggung jawab di hadapan Tuhan adalah tanggung jawab pribadi loh. Bisa jadi orang lain membuat kita bersalah. Tapi coba lihat kisahnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam ditanya itu gara-gara perempuan itu sih saya jadi makan buah ini. Ketika Hawa ditanya itu gara-gara ular sih. Apa Tuhan hanya menghukum ular? Ular, kamu bikin orang semua jatuh dalam dosa, kamu dihukum gitu. Adam dan Hawa, ya enggak lah, Adam dan Hawa hanya korban. Bukan pengedar. Apa seperti itu? Semuanya dapat hukuman. Karena perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang sifatnya pribadi. Dan melekat pada diri pribadi orang itu. Itu perbuatan. Apalagi kehidupan dalam dosa. Jangan saudara harap bahwa kehidupan di dalam dosa ini bisa ditutupi dan bisa diatasi dengan melayani Tuhan. Atau dengan memberi persembahan yang banyak. Atau dengan berbuat baik. Atau dengan berbuat apapun. Tuhan, tapi jangan ambil boneka saya Tuhan. Boneka saya ini namanya dosa. Jangan diambil ya Tuhan ya. Yang penting ini Tuhan saya kasih persembahan. Yang penting ini Tuhan saya ngasih pelayanan. Saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya beriman sama Tuhan. Wah luar biasa dia. Tapi dia tetap memeluk bonekanya yang namanya dosa. Hidup dalam dosa. Maka dia akan berhenti di sana. Itulah yang akan membawa dia masuk di dalam kehancuran hidupnya dan penghukuman di dalam neraka. Mungkin ada yang dengar khotbah saya ini. Mungkin lewat live streaming ataupun rekaman atau saat ini. Tapi setengah-setengah lah dengarnya, ngantuk-ngantuk sambil ngantuk-ngantuk lah, setengah-setengah. Karena apa? Gak enak nih khotbah ini. Nyinggung-nyinggung saya ini. Pak Andri ini sengaja nih tahu saya datang terus saya disinggung-singgung seperti ini. Enggak, saya enggak nyinggung saudara. Buat apa? Untung saya apa nyinggung saudara. Tanggung jawab saudara kok kalau mau tetap berbuat dosa. Cuma saya ingatkan. Sekarang masanya apa? Akhir zaman. Masanya kita gereja Tuhan diseleksi, dipilih. Itu sebabnya saya rasakan Jumat Agung dan Paskah tahun ini nggak sama dengan Jumat Agung dan Paskah yang lalu. Kenapa? Sekarang ini adalah Jumat Agung dan Paskah di masa pilihan gereja Tuhan. Itu sebabnya ditunjukkan di sini saya waktu bertanya Tuhan apa ya khotbah yang harus disampaikan di Paskah ini. Tunjukkanlah bagaimana para murid itu yang kehilangan Tuhan Yesus, sangat-sangat kehilangan Tuhan Yesus. Tapi tidak menghampiri Yesus yang bangkit. Tidak ada seorang pun yang datang ke kubur itu sambil sudah siap-siap bawa spanduk. Welcome home Jesus. Karena tahu bahwa Yesus akan bangkit. Jadi di depan kuburnya dikasih selamat datang kembali Yesus. Nggak ada satu juga. Nggak ada satu juga yang mau siap-siap bikin kue, bikin pesta kecil gitu di depan kubur nunggu. Kok belum bangkit-bangkitnya Tuhan Yesus? Sebentar lagi lah. Wah, nah ini Tuhan Yesus bangkit, ore. Terus semua peralatan musik dibunyikan dan sebagainya. Kita pesta besar-besaran. Tidak ada. Yang ada apa? Bawa rempah-rempah buat orang mati. Bawa rempah-rempah buat orang mati. Itu kenyataannya. Makanya sekarang Paskah kali ini saya harus menyampaikan firman Tuhan bahwa hati-hati loh. Ada gereja-gereja Tuhan, jangan-jangan termasuk kita. Yang adalah memang Kristen. Tapi tidak hidup pada Yesus yang hidup. Tapi hidup pada Yesus yang mati. Apakah Yesus yang mati itu salah? Kalau kita hidup pada Yesus yang mati? Enggak salah. Karena Yesus memang mati di atas kayu salib.
Tapi itu bukan akhir dari cerita. Bukan akhir dari cerita. Saudara mungkin pernah nonton satu film yang bagus ya, luar biasa. Coba saudara sekarang pura-pura jadi sutradara. Film yang sekian panjang itu, saudara cut. Sekian menit. Kalau seandainya film itu berhenti di sini, kira-kira ceritanya akhirnya gimana? Maju lagi. Kalau seandainya film ini berhenti di sini, kira-kira akhirnya. Kalau berhenti di sini, kira-kira gimana? Saudara akan punya kesimpulan yang berbeda ketika saudara meletakkan akhir dari cerita film itu. Akan berbeda. Tidak sama dengan kisah film yang sebenarnya. Nggak sama. Kalau kita berhenti pada Yesus yang mati, selesai. Saya senang film Jesus Christ Superstar. Saudara pernah nonton film itu nggak? Film musikal. Senang, bagus itu film. Tapi saya nggak suka akhirnya. Karena akhirnya itu apa? Yesus yang mati. Yesusnya disalib, selesainya itu para kru pembuat film ini pulang naik bis. Bawa alat-alatnya. Terus gimana cerita Yesus? Ya itu tadi sudah disalib. Sad ending. Ya apa? Sedih hatinya. Kalau saudara lihat kisah Snow White mati diracun. Ibu tiri jahat. Nenek sihir ini. Kasih apel merah. Sejak itu kan Adam dan Hawa dikiranya makan apel juga. Padahal itu Snow White-nya makan apel. Mati Snow White. Kurcaci 7 ini sedih semua. Biasanya kurcaci kan pakai topi ya. Ini topinya dilepas. Dia lupa bahwa kurcaci itu kepalanya gundul-gundul. Lupanya pas semua. Nangis. Terus apa? The end. Gimana saudara? Tamat, the end, fin, selesai ceritanya. Gimana? Anak-anak pulang sampai sedih semua. Anak-anak kecil yang pulang nonton Snow White. Enggak gitu ceritanya. Ada pangeran pakai kuda putih. Datang mencium si Snow White. Snow White bangun dan diajak naik kuda putih. Lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Anak-anak pulang itu bahagia. Dan sejak saat itu, anak-anak itu sekarang sudah besar-besar, sudah jadi ibu-ibu, yaitu saudara-saudara sekalian. Mengharapkan apa? Kapan ya pangeran kuda putih saya datang gitu. Saudara. Pasti bayangkannya gitu. Satu film itu akan ceritanya berubah kalau saudara potongnya itu beda. Dipotongnya sesuai dengan kehendak orang yang memotongnya. Itu akan beda ceritanya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus selesai kisahnya disalib. Kalau saudara mencari Yesus yang hidup, maka saudara akan mempunyai pandangan visioner ke depan. Pandangan ke depannya tentang apa nih? Tentang surga. Saya mau masuk surga. Oleh sebab itu saya mau membenahi hidup saya. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya dari dosa. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya, mengampuni dosa saya, dan saya sudah mengalami lahir baru. Yesus sekarang sudah bangkit. Bahkan Yesus nanti akan dirayakan juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya. Sayang sekali kalau surga disediakan tempat bagi kita dan kitanya tidak ada di sana. Surga sudah disediakan bagi saudara dan saya, tapi saudara dan saya adanya di neraka. Sayang sekali. Saya nggak mau kayak gitu. Karena itu saya mengajak saudara bertobat. Bertobat. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, sudah ada harapan baru. Tinggalkan dosa lama, tinggalkan hidup dalam dosa. Waduh berat Pak Andri. Wah apa, saya nggak enak nanti melukai perasaannya dia. Loh, perasaan siapa yang saudara lukai? Apa Simpson ketika ditangkap karena ditipu Delila, terus dia memperhatikan perasaannya Delila yang sudah menipunya? Apa Hawa merasa Tuhan kasihan si ular Tuhan?
perasaannya gimana itu Tuhan. Justru dia itu dipakai untuk apa? Untuk menjermuskan saudara dalam dosa. Saudara harus berani meninggalkannya dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang konsentrasi kita pada surga. Bukan lagi berhenti pada keselamatan saja. Lukas 24 ayat 9. Lukas 24 ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Inilah berita Injil. Berita Injil itu cerita. Itu berita Injil. Menceritakan. Kalau saudara mau mengabarkan Injil, saudara harus menceritakan. Saudara tidak sedang menjadikan orang lain menjadi pengikut Kristen, tidak. Saudara tidak sedang mengkristenkan siapa-siapa. Saudara sedang menginjil, sedang menceritakan. Menceritakan apa? Apa yang diceritakan? Ini ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara bisa mulai kepada teman saudara di kantor, teman kerja saudara, teman kampus saudara. Kamu tahu nggak tanggal 15 kemarin adalah hari Jumat? Tahu. Nah 15 hari kemarin hari Jumat tuh hari libur. Tahu nggak? Tahu. Hari libur apa ya? Teman saudara bingung hari libur apa ya? Iya ya libur, tapi libur apa ya? Adalah libur agama gitulah. Nah saudara jelaskan buat dia. Itu hari libur kalau di kalender umum ditulis kematian Isa Al-Masih. Saudara bisa ceritakan dari sana siapa itu Isa Al-Masih. Kenapa kematiannya itu harus dirayakan. Jumat kemarin saya sudah menjelaskan melalui tanya jawab dengan Pak Junius di RRI tentang kematian Tuhan Yesus. Materi itu bisa dipakai sebetulnya buat penginjilan. Dan bagus sekali. Dan materi itu kemarinnya itu ya, itu terbuka untuk umum loh. Dan bukan mimbar agama. Itu saya mengucap syukur banget, saya gembira banget itu acara itu. Karena bukan mimbar agama. Jadi yang dengarkan bukan orang Kristen. Jelaskan di situ siapa itu Yesus. Mengapa Yesus jadi Tuhan? Siapa yang menuhankan Tuhan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Kalau saudara ikut dengar, wah itu. Lalu saudara bisa tanya, hari ini hari apa? Atau jangan hari ini kalau saudara mau bicaranya Senin. Kemarin hari apa? Kemarin Minggu. Tanggal berapa? 17. Hari apa itu? Ya hari Minggu. Sebetulnya hari itu adalah hari Paskah. Apa itu Paskah? Di situ saudara bisa jelaskan. Paskah adalah kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Mengapa Yesus harus bangkit? Saudara bisa menceritakan berita Injil kepada teman-teman saudara. Saudara bisa menyampaikan berita Injil dengan menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus. Injil adalah mengabarkan Yesus yang sudah bangkit. Sehingga mereka kenal, tahu. Nah, terserah mereka mau terima Tuhan Yesus atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting saudara sudah sampaikan. Saya heran sama mereka-mereka yang ahli-ahli marketing. Marketing itu luar biasa loh. Dari ibu-ibu ini tidak mau beli. Sampai dikasih penjelasan demikian rupa, kasih bonus ini. Akhirnya mau beli. Luar biasa kan marketing itu. Kenapa nggak memarketingin Injil? Susah Pak Andri kalau Injil mah. Kan ngomongnya lain Pak Andri. Kan itu nanti menyinggung orang. Loh kenapa nyinggung? Orang cerita kok nyinggung. Kalau sekarang saudara cerita kepada teman di kereta api, seperjalanan kereta api saudara cerita. Dulu ya saya itu waktu masih kuliah saya bla bla bla. Apa dia tersinggung? Macam cerita. Cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Topik cerita kan ada topik-topiknya. Kita bisa cerita tentang ya, film Batman yang baru. Atau kita bisa cerita tentang apa sajalah. Tentang film Venom, kayak cerita macam-macam. Atau cerita tentang Yesus kan bisa. Tapi ya memang kadang-kadang kita sendiri yang membatasi.
berkat yang seharusnya kita terima. Lukas 24 ayat 10 dan 11. Lukas 24 ayat 10 dan 11. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan ini adalah gambaran gereja Tuhan. Gereja Tuhan di Alkitab seringkali digambarkan dengan perempuan-perempuan ini. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama kali tahu adalah perempuan-perempuan ini. Yaitu Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus. Ini adalah gambaran gereja Tuhan yang pertama kali tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi ini rombongan perempuan-perempuan semuanya. Tetapi, ayat 11, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi jangan heran kalau pengabaran Injil oleh gereja Tuhan, oleh saudara lakukan, itu tidak dipercayai. Lalu mereka mencoba untuk menampilkan ketidakpercayaan mereka dengan mengajak saudara debat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mau diajak berdebat. Karena bukan tujuan kita untuk berdebat. Tujuan kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus, bukan untuk berdebat. Perdebatan itu terjadi karena orang tadi sudah menolak. Jadi jangan berusaha untuk dipaksa. Jangan. Bahkan para murid sendiri pun tidak percaya kepada berita kebangkitan Yesus. Ini memang hal yang sulit sekali untuk bisa dipercayai, untuk bisa dipahami. Padahal para murid ini selalu melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Bahkan Lazarus yang mati dikubur sudah 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Mereka melihat. Mereka bisa percaya. Karena mereka melihat sendiri peristiwanya, adegannya dari awal. Sekarang tentang Yesus yang bangkit, ini adalah hal yang sulit sekali dipercaya. Sulit sekali, kan Yesusnya nggak ada. Yesusnya nggak ada, tiba-tiba mayat Yesus ini bangkit. Orang juga bingung siapa yang membangkitkan dia. Siapa yang membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari? Jawabannya adalah Yesus. Betul. Tapi siapa yang membangkitkan Yesus? Allah yang membangkitkan Yesus. Dan mereka tidak percaya. Saya beritahukan pada saudara. Orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Orang itu sesungguhnya tidak percaya kepada Allah. Kalau orang itu percaya kepada Allah, maka orang itu akan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus. Firman Tuhan menunjukkan hal itu. Bahwa Allah yang membangkitkan Yesus. Sehingga kalau kita lihat di sini, perempuan-perempuan yang gambaran adalah gereja Tuhan ketika menyampaikan berita keselamatan atau berita kebangkitan Yesus. Pemberitaannya tidak dipercayai. Sulit bagi orang untuk percaya pada hal yang benar. Ketika hal yang benar itu tidak bisa ditangkap dengan otaknya. Saya beritahukan kepada saudara. Daya kemampuan berpikir manusia itu terbatas. Tidak semuanya bisa dipahami secara sekaligus, secara segera. Ketika orang mencoba untuk bisa memahami, saya ingat sekali ya, pada zaman dulu tuh ketika saya masih anak-anak, ada komik yang terkenal sekali adalah Flash Gordon. Mungkin saudara-saudara yang zaman-zaman kuno tuh tahu Flash Gordon. Itu komik tentang apa? Perjalanan luar angkasa. Pada zaman itu tuh belum ditemukan perjalanan luar angkasa. Jadi itu masih khayalan. Bagaimana bisa orang itu pergi ke bulan, pergi ke
orang bisa ngirim satelit dan sebagainya, itu nggak kebayang gitu. Orang baru bisa berkhayal dalam bentuk komik. Sehingga ketika ada sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami manusia, orang seringkali tidak percaya. Jadi kepercayaan yang ada itu adalah kepercayaan yang terbatas sifatnya. Saya bisa mengerti maka saya percaya. Saya tidak bisa mengerti maka saya tidak percaya. Walaupun mungkin menerima sambil bingung. Bagaimana saudara bisa menerima adegan acara sulap? Saudara rasa aneh kok bisa begini ya? Karena saudara tidak tahu rahasianya. Kalau saudara tahu rahasianya, ya cuma gitu aja. Karena sudah tadinya tidak tahu rahasianya, keluar dari pikiran saudara, apa ya, nggak mampu ya, oh aneh ya. Kasih tahu rahasianya, oh cuma gitu aja, plek masuk dalam pikiran saudara. Ternyata sederhana aja. Jadi semuanya dasarnya adalah kemampuan berpikir. Ketika manusia tidak mampu berpikir tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka sulit buat menerimanya. Termasuk para murid ini. Lukas 24 ayat 12. Lukas 24 ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Petrus ini adalah salah satu murid yang paling reaktif. Reaksinya paling cepat kalau ada apa-apa. Sehingga Petrus ini bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Yang dikatakan di sana ketika ia menjenguk ke dalam, saya nggak ngerti juga. Ketika Petrus lari ke kubur tuh apa yang dipikirkannya ya? Dia mau apa di kubur? Kan perempuan-perempuan sudah bilang kuburnya kosong. Apa mau membuktikan omongan perempuan-perempuan ini? Apakah omongannya benar atau tidak? Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Apa yang dia harapkan dia lihat di sana. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Jadi lari ke kubur dalam kondisi bingung, dalam kondisi nggak tahu, dan kembali dari kubur dalam kondisi bingung dan kondisi nggak tahu. Petrus berusaha mengalami kebangkitan Yesus. Karena dari perempuan-perempuan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini sudah bangkit. Tapi tetap banyak pertanyaan dalam hatinya. Ada banyak orang ingin mengalami kuasa Tuhan Yesus. Tapi dalam hatinya selalu mempertanyakan tentang Tuhan Yesus. Saudara tidak akan bisa mengalami kuasa Tuhan Yesus kalau saudara tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus sekali lagi saya katakan adalah mujizat yang paling sulit untuk bisa diterima secara umum. Kalau mujizat-mujizat yang lain mungkin pada zaman Musa juga sudah terjadi mujizat. Para murid yang lain juga membuat mujizat. Tapi kebangkitan Yesus hanya Yesus yang punya. Petrus ini yang kita kenal sebagai salah satu rasul pada nantinya ini dalam hidup kekristenan. Pada saat itu punya banyak sekali pertanyaan di hatinya. Apa ya yang sesungguhnya terjadi dengan peristiwa ini? Petrus lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai kata-kata Yesus yang sangat penting. Saudara buka Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada firman Tuhan mengatakan seperti ini dan saya yakin Petrus sudah tahu. Para murid semua sudah tahu. Akulah, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus itu kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus bukan kematian. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus berakhir pada kematian. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi dia pasti bangkit dan hidup.
Lalu apa yang dipertanyakan oleh Rasul Petrus? Atau ditanyakan oleh Petrus pada waktu itu belum Rasul ya. Dan saudara lihat di sini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun seseorang itu sudah mati karena dosanya, walaupun ia sudah mati. Tapi karena dia percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup. Percaya pada Tuhan Yesus mengawali pembelajaran tentang kehidupan Tuhan Yesus. Pembelajaran tentang firman Tuhan Yesus. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan percaya pada apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Sehingga akan berusaha untuk hidup di dalam firman-Nya. Tidak ada gunanya kalau saudara mendengar firman Tuhan, banyak-banyak mendengar firman Tuhan, tapi saudara tidak percaya, apalagi saudara tidak menjalaninya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya saudara hafal ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan bisa berkhotbah tentang firman Tuhan. Tidak ada gunanya kalau tidak hidup dalam firman Tuhan. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itulah sebabnya para murid ini sebetulnya sudah dibekali oleh Tuhan Yesus. Sebelum kejadian Tuhan Yesus bangkit sudah dibekali dengan firman Tuhan. Tapi mereka tidak memperhatikan. Bahkan mereka mungkin ragu-ragu, tidak percaya akan perkataan Tuhan Yesus itu. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita, pada saudara dan saya. Firman Tuhan sudah kita terima, tapi kita tidak terlalu percaya. Ingat sekarang ini sudah akhir zaman. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Harusnya kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Waktu kita yang tersisa ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai kita ditolak ketika Tuhan Yesus datang. Ingat, waktu kita tidak lama lagi. Saya ingin mengajak saudara membaca dari apa yang dinyatakan oleh Daud tentang Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 36. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus. Petrus berkhotbah dan menjelaskan tentang apa yang, ya Petrus yang tadi ya, Petrus yang masih kebingungan, masih penuh dengan pertanyaan. Saat ini setelah Roh Kudus turun, ini khotbah Petrus. Petrus menyatakan tentang apa yang dikatakan oleh Daud, ya Raja Daud, tentang Tuhan Yesus. Dikatakan di sana pada ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya saja menjadi juru selamat bagi orang-orang yang hidup setelah Tuhan Yesus, tapi menjadi juru selamat juga bagi orang-orang sebelum Tuhan Yesus. Peristiwa ini kenapa bisa terjadi? Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi pada apa yang kita kenal dengan waktu yang namanya Kairos. Sementara apa yang terjadi dalam sejarah manusia dari zaman Daud sampai dengan hari ini itu dalam kondisi kronos, ya, waktu yang kronos. Jadi Kairos ini tidak dikunci oleh batasan waktu. Dan yang penting juga di sini dikatakan, saudara tadi sudah baca ayat-ayat tadi dengan jelas, tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Itu sebabnya saya katakan, kalau yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, dia juga tidak percaya kepada Allah. Lalu dikatakan juga pada ayat 36. Ya, saya lewati saja bagian-bagian yang lain padahal ini perlu saudara renungi ini. Tapi kita lewatkan dulu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi siapa yang menuhankan Yesus Kristus? Bukan orang Kristen. Bukan para murid. Yang menuhankan Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang mengangkat, yang mengesahkan, membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Dan menjadi Kristus. Kristus adalah juru selamat. Kristus itu adalah Mesias. Kristus adalah juru selamat. Jadi arti Kristus itu adalah juru selamat. Jadi siapa yang membuat Yesus Kristus ditunjuk menjadi juru selamat? Kenapa kok bukan orang lain yang jadi juru selamat? Kenapa enggak Musa? Kenapa enggak Abraham? Kenapa enggak Elia? Kenapa kok Yesus yang ditunjuk? Ini Allah yang menetapkan. Jadi mereka yang tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak bisa menerima Allah. Karena Allah yang menetapkan ini. Ada wibawa Allah, ada otoritas Allah menetapkan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan Yesus itu sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Sehingga tidak ada seorang lain pun atau siapapun yang dapat menggantikan Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Itu sebabnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena di dalamnya itu ada peran Allah yang luar biasa. Kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan sudah dilihat oleh Daud di masa-masa yang lalu. Dan menubuatkan hal ini menjadi satu kenyataan. Bahwa Yesus ini adalah Kristus, juru selamat. Dia adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Allah. Selamat Paskah, puji Tuhan. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Ku beri dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, sungguh peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus bukan saja hanya menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memberi pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami, tapi Tuhan Yesus juga memberikan satu pengharapan baru dalam kehidupan baru kami. Kami boleh ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, masuk dalam hidup yang baru bersama Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih Bapa. Sekarang kami memandang hidup kami dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Karena kami tahu kami berada di dalam era kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam masa kemenangan Tuhan Yesus. Kami pun akan berhasil, kami pun akan menang, karena kuasa Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami masing-masing. Layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tolong kami agar kami boleh hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk benar-benar berhenti dari kehidupan dosa, dan kami boleh benar-benar masuk dalam kehidupan kebenaran karena firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah, kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, kuasa kemenangan akan benar-benar memasuki, melingkupi, menguasai kehidupan setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ikut di dalam live streaming pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan puji Dia, ku agungkan nama-Mu.
Saudara bisa masuk dalam doa saudara masing-masing sebelum menikmati perjamuan kudus. Sebab Kau besar. Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin, amin, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya Allah. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, naikkan ucapan syukurmu untuk perjamuan kudus yang baru saja engkau terima, dan sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya merasakan Tuhan. Kami merasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan bekerja saat ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang baru kami terima. Yesus, tubuh Yesus dan darah Yesus menjadi satu dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menerima kuasa-Mu, kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan. Kami terima kuasa ini Tuhan. Kuasa ini Tuhan, yang akan menjadi kuasa yang kami gunakan dalam hidup-hidup kami sehari-hari Tuhan. Yang akan datang ini Tuhan. Apa yang akan kami hadapi kami tidak tahu, tapi kami tahu kami akan menang. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami, karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Engkau dengar doa-doa sembahyang kami. Permohonan kami Tuhan, Engkau dengarkan. Doa-doa kami, pergumulan dan jeritan hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memperhatikan dan memperdulikan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur ya Bapa. Mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Nanti setelah acara ibadah ini ada acara The Lantern yang tadinya rencananya akan dilakukan lewat Zoom, tapi akhirnya diputuskan untuk dilakukan di sini saja, yaitu acara permainan ya, games. Jadi ini acara The Lantern setelah ini, setelah ibadah ini. Diharapkan anak-anak muda bisa ikut ambil bagian dan menikmati kebersamaan dan berkat Tuhan melalui acara ini. Lalu pengumuman yang lain adalah seperti yang ada di Warta Jemaat. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung pada acara Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Gelombangnya 97,6 FM ya. Ini saya perlu beritahukan pada saudara sekalian bahwa gelombang RRI ini tidak sama antara program 1 dengan program 2. Jadi program 1 di 97,6, kemarinnya saya itu di program 2. Jadi di gelombang 96 FM. Atau di RRI Playgo. RRI Playgo-nya sih sama. Harus di-download. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern dalam ibadah online pada minggu depan. Temanya adalah menjadi berkat, yang akan dibawakan oleh kalian melalui Zoom. Melalui Zoom tanggal 24 April 2022 jam 7 malam. Meeting ID dan passwordnya bisa minta ke Kak Aldi atau ke Ibu Heni. Hadirilah perayaan Paskah Sinode GPKDI dengan tema Salibnya Menyatukan, yang akan dibawakan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta David Sumanti, Sekretaris Umum Sinode, pada hari Senin jam 18 sampai selesai melalui acara Zoom. Meeting ID-nya sudah dipasang di situ. Ya, dan jangan lupa juga nanti hari Jumat ini kita akan memulai kembali Zoom memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya akan mengajak kita semua untuk masuk dalam tema yang baru. Setelah kita bicara soal iman kurang lebih sekitar 6 kali pertemuan yang lalu ya, kita bicara soal yang baru yang juga penting juga. Hadirlah, sayang kalau saudara tidak hadir. Meeting ID-nya bisa minta dari Ibu Heni juga. Kebaktian anak, hari ini ada kebaktian anak khusus Paskah lewat YouTube channel Tabernakel Kasih. Pada hari hari Minggu ini bisa dilihat, dan acara santai bersama kata pada Zoom pada
tiap Rabu jam 19, jam 7 malam. Meeting ID-nya bisa minta dari Bu Eni. Doakan ada wacana kebaktian anak ini akan diadakan on-site. Doakan ya, supaya bisa berlangsung dengan baik di tempat ini. Jadi ini satu hal yang baik ini sebetulnya ya. Cuma pergumulannya juga ada. Jadi doakan. Saya rasa itu saja. Pengumuman yang lain dapat saudara baca sendiri pada warta jemaat yang tentunya sudah saudara terima. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita menyiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, bisa ikut memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang nanti ada juga di akhir dari ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami boleh beribadah merayakan Paskah bersama-sama. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan baru, membangkitkan iman kami, dan kami percaya Engkau menegaskan bahwa janji-Mu tidak pernah berubah dan janji-Mu adalah iya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan dan mengingatkan kami kembali. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Pastor Andri yang sudah melayani kami, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua pagi hari ini.
Kau terus pakai dan berikan pengurapan yang selalu baru dan khusus daripada Tuhan di dalam memimpin, di dalam menggembalakan kami di tempat ini ya Tuhan. Kau terus pakai menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini maupun yang ditransfer oleh Obang juga, kami berdoa Tuhan sendiri akan memberkati, Tuhan sendiri akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda di dalam setiap seluruh aspek kehidupan sidang jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan, bisnis, dan apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang memimpin, mohon Tuhan pimpin kami dari hari ke hari untuk menjalani kehidupan kami, untuk melewati berbagai hal, baik pergumulan maupun apapun ya Tuhan yang kami akan hadapi. Kami percaya Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami perlindungan. Tuhan juga kami memohon berkati kesehatan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan tidak ada satupun di antara kami yang boleh terpapar oleh COVID-19 Tuhan dengan varian apapun. Kami mohon perlindungan ekstra daripada Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami setiap hari berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Hidup seperti yang Engkau kehendaki, seperti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat baik yang ada di ruangan ini maupun yang tidak bersama dengan kami, yang mungkin sedang terganggu kesehatan mereka, mungkin sedang sakit, mungkin sedang menghadapi pergumulan, mungkin sedang menghadapi masalah atau apapun yang kami tidak ketahui. Tapi kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan adalah sumber jawaban di atas setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Dan Tuhan tolong ajarkan dan berikan iman pengharapan yang baru. Dan biarlah mereka melihat bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya, bahwa rencana-Mu adalah selalu rencana yang baik dan indah. Dan Engkau akan selalu memberikan jalan keluar dan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab setiap doa-doa yang sedang dinantikan pada pagi hari ini. Bapa terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa ini, berikan damai sejahtera buat bangsa ini. Setiap hal-hal yang jahat, yang oknum orang-orang yang merencanakan kejahatan untuk menghancurkan bangsa Indonesia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang akan mematahkan kuasa-kuasa tersebut ya Bapa, rencana-rencana tersebut, ide-ide tersebut Tuhan, yang ingin mengacau balaukan negara kami Indonesia. Kami pagi hari ini menyatakan damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami akan pulang sebentar lagi dan Tuhan mungkin kami akan melanjutkan aktivitas kami, mungkin pulang ke rumah atau kami pergi bersama keluarga kami dengan teman-teman sahabat kami. Sekali lagi ya Bapa, mohon berikan kami perlindungan dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa melingkupi dan menyertai setiap kehidupan kita. Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, kemurahan hati-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kita semakin naik dan bukan semakin turun. Kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah melingkupi seluruh hidup kita. Dan berkat jasmani maupun rohani menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.